فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di pertengahan muka surat 154 dari tafsir Asmaul Husna. Thayyib. Qala syarih hafidhahullah taala thayyib misalun salis. Contoh yang ketiga, ini terakhir membahas apa kita? Masalah iradah. Thayyib. Salatul maghrib allati shallaina binisbati li fulanin an-nasrani. Salat maghrib yang kita kerjakan dilihat dari sudut pandang fulan yang Nasrani, awil Yahudi, awil Majusi. Huwa shallaha. Apakah dia mengerjakannya? Ma shallaha. Jelas ma'ruf, orang Nasrani tak mau salat maghrib, Yahudi, Majusi tak mau salat maghrib. Thayyib. Muradatun lillahi kaunan. Apakah ini diinginkan oleh Allah secara takdir? Jelas, secara takdir memang yaitu secara takdir Allah ingin dia tidak sholat ma'ruf. Tapi dari sudut pandang yang lain, yaitu apakah ada keinginan Allah secara takdir untuk dia sholat? Nah, ini jelas tidak ada. Ini yang sering membuat bingung memang. Maksudnya iradah kauniyah untuk apa? Kalau untuk sholat, jelas untuk Yahudi tidak ada. Yaitu Allah tidak menakdirkan dia sholat. Jadi iradah kauniyah untuk dia sholat, bukan dia tak sholat, dia sholat itu tidak ada. Karena yang kita bahas adalah yaitu apa? Melakukannya, bukan tidak melakukannya, tapi masalah melakukannya. Apakah Allah menakdirkan Yahudi melakukannya? Tidak. Berarti iradah kauniyah di situ tidak ada. Iradah kauniyah untuk dia sholat ya, bukan iradah kauniyah untuk tidak sholat. Jelas kalau untuk tidak sholat ada. Jelas Allah ingin dia tak sholat. Baik. Allah menakdirkan dia tidak sholat. Cuma apakah Allah menakdirkan dia sholat? Jawabannya tidak. Orang kafir, orang Yahudi tadi, Allah tidak menakdirkan dia sholat. Berarti Allah tidak ingin dia sholat secara kauniyah. Baik. Qal sholatul maghrib binisbati li fulan al kafir. Sholat maghrib pengerjaannya, bukan tidak mengerjakan, tapi pengerjaannya dilihat dari sisi fulan yang kafir. Aradahallahu kaunan na'am aula. Allah menginginkan itu secara takdir atau tidak? Takdir, ya atau tidak? Aradahallahu kaunan wa huwa ma shallaha. Apakah mungkin Allah ingin dia untuk sholat secara takdir, tapi prakteknya dia tak sholat? Ya tak mungkin. Jelas berarti memang apa itu? Keinginan Allah agar dia sholat secara kauniyah memang tidak ada. Makanya prakteknya memang dia tak sholat. Tak mungkin dia menyelisihi apa yang Allah takdirkan. Huwa Nasrani, ma shalla. Dia Nasrani, dia tak sholat. Ma aradahallahu kaunan. Allah tidak menginginkan dia sholat secara takdir. Jadi dikatakan iradah kauniyah di situ tidak ada. Maksudnya iradah kauniyah untuk apa? Untuk dia sholat, bukan untuk tidak dia sholat. Bukan untuk agar dia tidak sholat, tapi untuk dia sholat. Memang tidak ada. Dalilukum, apa dalil kalian? Annaha ma waqa'at, yaitu peristiwanya tidak terjadi. Si Yahudi tadi tidak sholat maghrib, menunjukkan memang iradah kauniyah untuk dia sholat memang tidak ada. Kaifa a'rifu syai'al ladzi aradahu Allahu kaunan? Bagaimana saya tahu sesuatu yang Allah inginkan secara takdir? Awil ladzi lam yuridhu Allahu kaunan, atau tidak Allah inginkan secara takdir? Ungdur ila mas'alatil wuku. Ini akhirnya bukan angduru ya, tapi perintah ungdur, lebih baik fi'il amr ungdur. Lihatlah kepada masalah terjadi atau tidak terjadi. Ma aradahallahu kaunan. Allah tidak menginginkan itu terjadi. Baik. Dan jika demikian, hadhihi ghairu muradatin lillahi kaunan. Masalah salatnya orang kafir, Allah tidak menginginkan itu secara takdir, yaitu Allah tidak ingin dia sholat. Jadi iradah Allah tentang sholatnya orang kafir memang tidak ada. Buktinya tidak terjadi. Kalau Allah menginginkan pasti terjadi secara takdir.
Thayyib, aradallahu minhu tilka sholata syar'an. Apakah Allah menginginkan dari orang kafir itu salat iradah syar'iyah? Naam, tentu. Allah ingin manusia memang beribadah kan? Manusia diciptakan memang Allah ingin agar mereka ibadah. Berarti semua orang kafir juga Allah ingin agar mereka salat secara syariat. Thayyib, secara syariat. Thayyib, li'anna Allah arada ta'at, karena Allah ingin semua hamba taat. Wal iman, Allah ingin semua hamba beriman, minal bashar jami'an, dari semua manusia. Walidha da'ahum, maka dari itu Allah mengajak mereka, menyeru mereka, memanggil mereka. Walidha amarahum bidzalik, makanya Allah memerintahkan mereka untuk sholat. Yang tak mau sholat dicela, padahal dia kafir. Baik. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia dicela karena tidak mau membenarkan Nabi dan tidak mau sholat. Menunjukkan orang kafir juga diinginkan untuk sholat secara syariat, didakwahi untuk mau sholat secara syariat. Kemudian walidha amarhum bidzalik alaysa dzalik, bukankah memang demikian? Jawabannya bala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Ya, yang disuruh beribadah bukan hanya mukmin, semua disuruh ibadah. Salat ma'ruf, bagian dari ibadah. Wallahu yuhibbul ibadata min jami'il khalq. Allah suka ibadah dari semua makhluk. Walakin lam yurid hadhil ibadata minhum kaunan. Tetapi secara takdir Allah tidak menginginkan itu dari mereka, ibadah itu. Mereka yang kafir tapi ya. Yang mukmin insya Allah secara umum ditakdirkan beribadah. Amrun rabi', perkara yang keempat, khilalu hadhihi. Kira-kira khilalu atau khilala? Khilala hadhihi daqiqatil lati madat. Dohirnya khilala ya, sebagai apa? Dzarfuz zaman. Di sela-sela 1 menit yang telah berlalu ini, nahnul jalisun, kita duduk-duduk. Waqa'at minna maksiatus sariqah. Apakah terjadi dari kita maksiat pencurian di menit ini? Lah, jawabannya tidak. Jelas yang diajak bicara yang sedang di majelis ya, takkan yang di majelis pun mencuri. Secara umum tidak. Tapi mereka duduk-duduk untuk belajar dan sebagainya. Tayyib. As-su'alul an, pertanyaannya sekarang, as-sariqatu minna, pencurian yang datang dari kita, khilalad daqiqatil madiyah, di sela-sela 1 menit yang berlalu ini. Aradahallahu kaunan, apakah Allah menginginkan itu secara takdir? Lah, jawabannya tidak. Ya, tidak ada iradah kauniyah di situ. Dalam artian iradah kauniyah untuk kita mencuri tidak ada. Alhamdulillah. Tayyib. Tapi iradah kauniyah untuk kita tidak mencuri ya ada. Jelas masalah kita tidak mencuri, tidak maksiat, ini ada iradah Allah. Allah menginginkan kita tidak mencuri. Cuma yang dibahas sekarang keinginan Allah untuk kita mencuri ada tidak? Tidak ada. Di menit itu ketika orang sedang duduk di majelis, orang-orang yang di situ. Kata beliau, ya jawabannya tidak. Dalil hukum apa? Dalil kalian bahwasanya Allah tidak menginginkan kita mencuri secara takdir. Ma waqa'at, buktinya tidak terjadi itu. Alhamdulillah, ya kita bersyukur tidak ditakdirkan mencuri. Thayyib, aradahallahu minna syar'an. Apakah secara syariat Allah ingin dari kita pencurian? Jawabannya la, tentunya tidak. Allah tidak ingin maksiat secara syariat. Wa dalil Allahu la yuhibbus sariqah. Dalilnya adalah dalil-dalil yang ma'ruf. Allah tidak suka kepada kemaksiatan, pencurian, kerusakan. Pencurian termasuk maksiat dan kerusakan. Idan jika demikian, qad tantafil iradatan fil ma'asi allati la taqa. Berarti telah ditiadakan 2 iradah di dalam suatu maksiat yang tidak terjadi, yaitu misalkan yang ma'ruf dalam diri Abu Bakar yang sering jadi contoh. 2 iradah untuk, bukan 2 iradah untuk iman, 2 iradah untuk kufur. Secara takdir Allah tidak ingin Abu Bakar masuk kepada kekufuran. Secara syariat jelas Allah tidak ingin Abu Bakar berbuat kekufuran. Jadi pada orang mukmin secara mudahnya 2 iradah untuk yang buruk-buruk tidak ada. 2 iradah untuk maksiatkah atau untuk kekufuran tidak ada. Iradah kauniyah, iradah syariah tidak ada. Secara kauniyah memang buktinya apa? Tidak terjadi dari si mukmin itu maksiat. Ini secara mudahnya. Atau paling tidak Abu Bakar As-Siddiq. Secara syariat jelas Allah tak suka kepada maksiat. Tayyib, kata beliau di sini, maksiatun lam taqa. Ini untuk maksiat yang tidak terjadi ya, yaitu yang pada Abu Bakar seringnya contohnya.
yang memang tidak terjadi itu. Idzan lam yuridillahu kaunan. Jika demikian, memang Allah tidak ingin secara takdir itu terjadi. Bahwasanya Abu Bakar atau bukan Abu Bakar sih, istilahnya kekufuran, sering disebut kekufuran. Demikian pula maksiat-maksiat yang lain secara umum. Walam yuridillahu syar'an. Secara syariat juga Allah tidak ingin itu terjadi. Maksiat-maksiat itu dilakukan oleh hamba, Allah tak ingin itu. Berarti dua iradah tidak ada pada keadaan si mukmin yang sempurna imannya itu. Iradah kauniyah untuk maksiat tak mungkin. Iradah kauniyah untuk maksiat memang kenyataannya tak ada. Iradah syariah untuk maksiat tak mungkin Allah menginginkan kita berbuat maksiat. Ini iradah untuk maksiat. Idzan hadhihi arba'atu umur. Ini 4 perkara yang bagi antufarriqa fiha, engkau harus memisahkannya. Baina hatainil iradatain, di antara dua iradah ini. Walaupun mungkin kali ini kita belum seberapa perlu ilmunya, tapi terkadang kita jumpa orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang keluaran Gontorka atau dari apa itu namanya itu? Al-Azhar, tahu-tahu ditanya di debat, nah kita paling tak alhamdulillah sudah punya ilmunya. Apa? Pondok modern Indonesia yang terkenal satu Indonesia itu. Yang berjaya di situ nilai tertinggi ya langsung disekolahkan ke Al-Azhar. Padahal ya begitu-begitu. Lughahnya pun lughah yang ma'ruf, lughahnya akan mengatakan kolbun fitorik. Hati-hati di jalan. Memang bahasanya gitu, dibuat-buat. Tidak pakai bahasa yang fasih. Apa? Ya betul, ihdar atau mungkin apa? Ihtat, yaitu ihtiyat, berhati-hati. Fi'il amrnya kan ihtat. Baik. Walidzalik, maka dari itu yumassilul ulama, para ulama memberikan contoh bimisalin ya'rifuhu tullabul ilm, dengan contoh yang dikenal oleh para pelajar. Imanu Abi Bakrin. Masalah iman ya, bukan kufur. Imannya Abu Bakar. Ijtama'at fihil iradatan, terkumpul padanya dua iradah, yaitu aradahullahu kaunan, secara takdir Allah ingin Abu Bakar beriman, makanya terjadi. Wa dalil annahu waqa, buktinya terjadi, Abu Bakar beriman. Amana, beliau beriman. Aradahullahu syar'an, jelas secara syariat Allah ingin Abu Bakar beriman. Li'annahu yuhibbu, karena Allah cinta kepada keimanan. Maka di dalam diri Abu Bakar ada dua iradah, kalau masalah keimanan, bukan kekufuran, tapi keimanan. Ada dua iradah. Kemudian kufru Abi Jahal, kufurnya Abu Jahal. Terkadang ulama memberi contoh kufurnya Fir'aun atau iblis, tak masalah. Hal aradahullahu syar'an, apakah secara syariat Allah ingin Abu Jahal kafir? Tentunya la, ya tidak. Yang betul adalah tidak. Aradahullahu kaunan faqat, Allah cuma ingin secara takdir, yaitu Allah menakdirkan Abu Jahal kafir. Buktinya terjadi. Wa bidalil annahu waqa, dalilnya adalah itu terjadi. Walam yuridhu syar'an, namun Allah tidak ingin itu terjadi secara syariat. Secara syariat Allah tidak ingin Abu Jahal kafir. Li'annahu la yuhibbul kufur, karena Allah tidak suka pada kekufuran. Ilahuna wallahu a'lam. Ya, pembahasan ini memang selalu membuat olahraga pikiran. Jadi sikit-sikit aja ya. Toyib. Mu'tazilah buat letih memang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.